Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan sebelumnya, saya Diki Janansyah dari kelompok 6. Kali ini saya akan membahas mengenai bagian 9, memilih dan memilah. Pertama, mengurutkan data. Data lebih mudah dibaca jika dalam kondisi terurut. Pengurutan data dalam sebuah daftar didasarkan pada satu atau lebih kolom, misalnya daftar siswa diurutkan berdasarkan nomor induk siswa, daftar nilai diurutkan berdasarkan ranking atau ranking nilai, kemudian ada dua macam pengurutan, yaitu dari kecil ke besar atau ascending dan dari besar ke kecil atau descending. Kemudian di sini juga dijelaskan ya bagaimana cara untuk menggunakan data. Yang pertama, aktifkan sel pada kolom yang akan dijadikan kunci atau pengurutan, kemudian tekan ikon pengurutan ascending menaik atau descending menurun pada bagian ini, pada tab home juga ya, ada di sebelah kanan, di pojok kanan. Nanti kita bisa lihat. Atau menggunakan lewat kotak dialog pada tab data ya, ada di sort, bisa dipilih juga nanti. Kemudian mengurutkan kolom, sama ini juga, yang kalau biasanya kan baris ke bawah gitu, kalau ini kolom ke samping yang diurutkannya, kalau tidak salah seperti itu. Juga sama ada di di tab data, kemudian di sort, kemudian kita diganti ya di dialog sort optionnya menjadi sort left to right gitu. Kemudian memilih dan memilah data. Nah, bagian ini mungkin yang terpentingnya ya. Kita bisa melakukan pemilihan atau pemilahan data melalui tab data juga. Kemudian di filter ya, di filter kemudian kita bisa memilih apa yang mau kita urutkan atau memilah data apa yang kita tampilkan gitu ya mungkin. Kemudian menghilangkan filternya, nanti juga insya Allah kita akan praktekkan ya. Menghilangkannya sebenarnya cukup apa sih namanya, menempatkan pada bagian sembarang gitu ya di data yang ada filter aktifnya, kemudian ikon atau item filternya kita klik gitu, kemudian menghitung subtotal. Subtotal adalah menghitung jumlah bagian-bagian dari data, misalnya tabel pengeluaran uang sekolah. Kita juga dapat menghitung jumlah pengeluaran untuk gaji guru, belanja ATK, kegiatan siswa, dan pengeluaran harian, dan lain-lain. Penghitungan ini tergantung pengelompokan yang digunakan. Misalnya menghitung penerimaan harian dari SPP dan contoh lainnya. Nah, seperti ini. Insya Allah sudah saya siapkan di di Excel-nya ya, udah ada. Kita coba langsung saja. Kita close dulu. Stop share dulu. Kemudian kita masuk ke latihan 9. Latihan 9 di sini. Kita coba di latihan 9-nya. Tadi pertama tuh ada apa sih? Saya lupa, bentar dilihat dulu. Mengurutkan data. Nah, untuk bisa mengurutkan data ada di table home ada di ini sort file gitu. Lebih mudah di sini, bisa dari sort A to Z, dari kecil ke besar ke Z, atau sort Z to A, dari besar ke kecil. Kemudian bagian kedua, kemudian lewat kotak dialog. Nah, bisa juga lewat kotak dialog ya. Kotak dialog ada di data, kemudian ke sort and filter ya, di sini sort and filter. Nah, di sini
bisa diatur. Nah, ini sort by dari, kalau nggak salah ini ya. Nah, sort left to right. Jadi udah baris gitu, bukan kolom gitu. Umumnya seperti ini, kolom, kolom. Kemudian mengurutkan kolom ya tadi ya yang diaturnya ya. Ke ini tadi sort, kemudian di option ini kita bisa diurutkan. Nah, ini sudah jadi baris ya, sort left to right. Oke, oke. Kita urutkan kembali ke settingan manual. Kemudian memilih dan memilah data. Misalnya, nah nilai-nilai ini kita bisa, kalau saya sih ini dulu ya, di apa sih, di blok dulu gitu. Nah, kita bisa pilih di sini mau nilai yang mana gitu, select all atau gimana, atau yang di UAS nilai terkecil aja, yang terbesar atau gimana gitu. Seperti contohnya ini kan, kalau yang ini cobalah untuk pengurutan berdasarkan akhir dari besar ke kecil. Nah, ini kan sudah diurutkan dari besar 75,85 sampai kecil 34,40. Kemudian yang nomor 2 ini cobalah untuk menampilkan 5 siswa yang peroleh nilai paling besar. Nah, paling besar ini kan sepertinya ininya berubah ya. Saya harusnya ada 5 ini. Coba kita ini dulu. Kita filter, kemudian 5 orang kan ini sudah berurutan, jadi tinggal kita hilangkan saja tanda centangnya. Nah, oke. Nah, jadi 5 orang yang nilainya terbesar adalah ini. Mungkin tadi sempat saya keubah ya, jadi seperti itu. Kemudian menghilangkan filter. Ini kan ada yang tadi yang atas ya, ada filternya. Kita bisa klik, kalau diklik filter nanti ininya kembali ke settingan awal ya. Ini seperti itu. Wish. Oh, sepertinya tadi ada sedikit bootloop ya mungkin ya. Kemudian bagian selanjutnya menyalakan filter terus menghitung subtotal. Nah, di sini saya sudah ada datanya. Sheet 3, nah yang ini. Bentar. Nah, ini sheet 3. Sudah saya coba, kita dari home ke tab data, kemudian subtotal, kemudian kita bisa pilih. Nah, supaya lebih memudahkan, kita ininya add change in-nya tanggal, kemudian as function-nya sum, kemudian kita misalnya ingin yang dihitung SPP atau iuran OSIS lah. SPP. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di iuran OSIS mana. Nah, ini ada tanggal 1 bulan 4 2003 ada 4.500, kemudian tanggal 2-nya pemasukannya 1.500, kemudian tanggal 3-nya pemasukan 3.000, kemudian tanggal 4-nya pemasukan 1.500 juga, kemudian tanggal 5-nya pemasukan 4.500, jadi totalnya 15.000. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.